Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi di dalam ibadah minggu hari ini. Saudara, tak terasa 3 bulan lebih kita beribadah dari rumah. Selama itu, adakah di dalam hati kita kerinduan untuk selalu dekat dengan Tuhan, kerinduan untuk selalu beribadah kepada Tuhan? Seperti pemazmur katakan, lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allah daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Satu hal yang kita rindukan, berdiam di rumah Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta,
hadirat Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mau bersekutu dengan Engkau ya Tuhan di dalam kehidupan kami setiap saat. Kami mau selalu menghampiri tatah Tuhan, duduk diam di bawah kaki Tuhan, mendengarkan Tuhan berbicara kepada kami, sehingga kami boleh dibentuk oleh Tuhan semakin indah di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami untuk terus dapat beribadah kepada Tuhan dalam situasi kondisi apapun di dalam kehidupan kami. Kekuatan, kesehatan Tuhan berikan kepada setiap kami dimanapun kami berada. Tuhan memberkati setiap kami, seluruh anak-anak Tuhan, siapapun kami. Tuhan memberkati seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Engkau memberkati firman Tuhan yang akan kami terima pada ibadah saat ini. Tuhan mengurapi hamba-Mu yang menjadi saluran berkat, menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kekuatan di dalam hidup kita adalah firman Tuhan. Kemenangan di dalam hidup kita menghadapi tantangan apapun adalah firman Tuhan. Ku yakin saat Kau berfirman. Ku yakin saat Kau berfirman. Ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan
kasih Tuhan, kami siap diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Shalom. Oleh kemurahan Tuhan kita kembali bertemu di dalam ibadah langsung dari gereja ke rumah masing-masing. Saya harap jemaat untuk tetap setia sekalipun tidak dilakukan di gereja, tetapi kita yakin Tuhan akan hadir di dalam setiap ibadah apabila hati kita haus akan Dia. Pada kesempatan ini kita kembali akan merenungkan sebagian firman Tuhan dengan judul Pemenang Sejati. Saudaraku, kalau kita berbicara tentang pemenang sejati, pikiran kita tertuju pada wah, ini juara satu. Tetapi konsep dalam Alkitab tentang pemenang sejati, juara sejati tidak demikian. Nah, untuk itu nanti kita akan pelajari kemudian dapat mengerti bagaimana sih sikap seorang pemenang sejati itu. Untuk merenungkan firman Tuhan dengan judul pemenang sejati, kita akan telusuri di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat 12 sampai 14. 12 sampai 14. Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-12 sampai yang ke-14. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Nah, saudaraku, ini pernyataan dari Rasul Paulus. Ada kerinduan untuk dia itu memenuhi panggilan surgawi. Nah, bagaimana sih, saudaraku, maksud dari panggilan surgawi itu? Apakah kita ini sekedar memperbaiki hidup kita sesuai dengan firman Tuhan agar Tuhan berkenan dan kita mendapatkan hadiah, yaitu kerajaan sorga? Bukan itu maksudnya, saudaraku. Kalau kita pelajari dari ayat-ayat yang di atasnya, jelasnya Rasul Paulus mengatakan bahwa panggilan surgawi itu adalah melakukan hidup sama seperti yang dilakukan oleh Tuhan. Kita tidak hanya melakukan apa yang dituntut dalam firman Tuhan, tetapi hidup serupa dengan gambar anaknya, baik itu di dalam kebangkitan maupun di dalam kematiannya. Nah, Rasul Paulus, kalau kita melihat latar belakangnya, siapa dia? Ini seorang Israel, Ibrani Tulen, dari suku Binyamin. Dia disunat pada hari yang ke-8. Murid dari seorang guru besar yang bernama Gamaliel.
Jadi dia ikut di dalam golongan Farisi, sehingga sangat ketat di dalam melaksanakan ajaran-ajaran atau aturan-aturan yang tersurat di dalam hukum Taurat. Nah, itu sebabnya saudaraku, dia sangat membenci pengikut-pengikut jalan Tuhan, murid-murid Tuhan Yesus. Apa sebabnya? Sebab Tuhan Yesus mengajarkan seakan-akan, saya katakan seakan-akan saudaraku, sebenarnya tidak. Hanya karena mereka melihat secara lahiriah, letterlek, sedangkan Tuhan Yesus implementasinya berkaitan dengan rohani. Nah, mereka melihat ini ada perbedaan dan ini ajaran yang menyesatkan. Itu sebabnya dia pergi ke para imam di Yerusalem meminta surat kuasa untuk dibawa ke Damsyik untuk menangkap murid-murid Tuhan, pengikut-pengikut jalan Tuhan, untuk dibawa ke Yerusalem dan disesah di sana. Tetapi dalam perjalanan menuju Damsyik, saudaraku, menjelang dekat Damsyik, dia bertemu dengan Tuhan Yesus dalam penglihatan. Kemudian dia jatuh, dia melihat Tuhan dalam bentuk sinar, dan pada saat dia jatuh, dia bertanya, "Siapakah engkau Tuhan?" Tuhan Yesus menjawab, "Akulah Yesus yang engkau aniaya." Saudaraku, ini kisah di mana pada saat Rasul Paulus yang dahulu membanggakan sekali prestasi-prestasi dia di dalam melakukan ritual-ritual menurut hukum Taurat, sekarang setelah ketemu dengan Tuhan Yesus, dia menyadari bahwa jalan Tuhan itu bukan hanya sekedar ritual belaka. Dia tidak melihat Tuhan itu sebagai orang yang kudus, orang yang adil, orang yang membenci akan kejahatan, tetapi dia melihat Tuhan dari aspek yang lebih komprehensif, yang lebih luas. Akibatnya dia itu rindu terus untuk mengenal Tuhan. Saudara-saudaraku, itu sebabnya dia berkata di ayat yang ke-10, tolong saudara Joko bacakan. Apa yang dia kehendaki? Filipi 3 ayat yang ke-10, demikianlah bunyi firman Tuhan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Saudaraku, ini ayat sangat penting. Dia mengatakan, aku ingin mengenal Tuhan dalam kuasa kebangkitannya. Saudaraku, gereja akhir zaman justru menitik beratkan hal ini daripada apa yang dikatakan Rasul Paulus. Aku ingin mengenal kuasa kebangkitannya, tetapi kematiannya. Coba kita ulang lagi, saudara Joko, bagian B. Di mana aku menjadi dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Persekutuan itu, suruhku, ambil bagian. Seringkali kita mau ambil bagian di dalam kebangkitannya, tidak mau bersekutu. Padahal Rasul Paulus hanya mengatakan, aku ingin mengenal kuasa kebangkitannya. Kuasanya aku mau kenal.
tetapi di dalam penderitaannya dia mau bersekutu dengan Tuhan. Inilah pemenang yang sejati, saudara. Dia rindu untuk mencapai hal ini. Itu sebabnya waktu dia berkata pada Tuhan, Tuhan, kalau bisa duri dalam daging ini angkat. Tetapi Tuhan tidak mengizinkan. Cukuplah. Dengan cukup dia menderita, anugerah Allah melimpah di dalam hidupnya. Dia mampu untuk bersekutu di dalam kematian Tuhan. Dan untuk mencapai ini, surga, dia gambarkan dirinya sebagai seorang pelari profesional. Sebagai seorang pelari profesional untuk mencapai garis akhir. Dalam hal ini Rasul Paulus, dia ingin mencapai garis akhir, yaitu apa? Mengenal kuasa kebangkitan Tuhan dan bersekutu di dalam penderitaannya, kematiannya. Itu yang Rasul Paulus inginkan. Itu sebabnya dia pantas disebut pemenang sejati, saudara. Nah, kita melihat apa langkah-langkah dia yang dia gambarkan dirinya sebagai pelari profesional untuk mencapai apa? Mengenal kuasa kebangkitan Tuhan dan persekutuan di dalam penderitaannya, di mana dia akan menjadi serupa dengan Tuhan di dalam kematiannya. Untuk mencapai itu, suruhku, Rasul Paulus siap untuk apa? Ayat 13b, tolong bacakan. 13 ayat 12 dulu dan 13 12 dan 13a. Filipi 3 ayat yang ke-12 dan 13a. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Ya, cukup. Nah, saudaraku, untuk melakukan itu, saudaraku, Rasul Paulus ini tidak puas. Ya, tidak puas apa yang telah dia capai. Dia mau sampai ke garis finish, tidak setengah jalan. Kita, saudaraku, ya, menjadi pemenang menurut konsep Alkitab itu adalah berjalan sampai ke garis finish. Di dunia saja kita mengenal, pepatah mengatakan berjalan sampai ke batas, berlayar sampai ke pulau. Ini masa kita, saudaraku, dalam melayani Tuhan setengah jalan. Pada firman Tuhan yang kita sudah pelajari, renungkan bersama, saya sudah mengatakan jangan sampai kita itu lengser ke pelayan, meninggalkan gelanggang. Nah, untuk itu coba Saudara Joko tolong bacakan 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Amin. Nah, saudaraku, di situ dikatakan aku telah mengakhiri. Mengakhiri kapan? Sampai garis akhir. Sampai akhir.
sampai napas kita diambil oleh Tuhan. Itu dah detik-detik terakhir kita berhenti dalam pertandingan. Jadi saudaraku, pada saat kita masih melakukan, mungkin sudah ada prestasi, tetapi jangan pernah kita itu patah semangat. Di situ Rasul Paulus berkata, aku tidak menganggap sudah menangkapnya. Aku tidak menganggap aku sudah sempurna. Dia lakukan terus sampai kata-kata yang keluar, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kenapa? Dia capai garis akhir, saudara. Dia mencapai tujuan. Untuk apa? Mengenal kuasa kebangkitan Tuhan dan bersekutu di dalam kematian Tuhan. Itu seharusnya menjadi kerinduan kita anak-anak Tuhan. Tapi saudaraku, kita seringkali salah kaprah. Berpikir, wah kalau saya berkenan di hadapan Tuhan pasti everything goes well. Semuanya itu akan jalan dengan baik. Tidak begitu saudaraku. Tuhan sudah bilang, mau ikut aku? Sangkal diri, pikul salib dan ikut aku. Ini saudaraku, sebagai seorang pelari profesional, dia tidak puas dengan capaian-capaian yang dia sudah dapatkan, tetapi terus sampai kepada garis akhir. Bukan pialanya, saudaraku, sampai garis akhir. Ketidakpuasan kita bukan berarti tidak bersyukur kepada Tuhan. Ketidakpuasan kita bukan berarti menyepelekan capaian-capaian yang Tuhan izinkan kita capai. Tidak. Tetapi Tuhan juga ingin, saudaraku, kita ini mengembangkan potensi yang ada di dalam kehidupan kita. Tuhan mau. Justru Tuhan senang kalau kita mencapai sesuatu dan kepingin lagi. Tetap pada capaian itu kita tetap mengucap syukur. Tetapi kita masih akan mau lagi sepanjang semuanya itu kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Pasti Tuhan senang. Yang kedua, ya, tadi untuk mencapai kuasa kebangkitan Tuhan dan serupa dengan gambar Tuhan di dalam kematiannya. Bersekutu dengan kematian Tuhan. Apa? Tadi kita sudah mengatakan, mempelajari satu poin, yaitu jangan pernah puas dengan capaian yang sudah didapatkan. Yang kedua, melupakan apa-apa masa lalu. Coba bagian B, ayat yang ke-13. Filipi 3 ayat yang ke-13b, demikianlah bunyi firman Tuhan. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Amin. Nah, saudaraku, tetap tertuju kepada target atau goal, pada sasaran. Kita tidak pernah mutung. Nah, saudaraku, bagaimana? Masa-masa lalu ada yang kita dapatkan sebagai satu prestasi, tetapi ada juga kejatuhan. Ya, itu lupakan. Kejatuhan tidak perlu kita ratapi atau menghambat kita untuk lebih maju, dan prestasi yang masa lalu tidak merupakan satu kebanggaan. Rasul Paulus sendiri berkata, yang dahulu itu merupakan satu kebanggaan bagiku, setelah mengenal Kristus itu sampah baginya, merugikan baginya. Dia menganiaya
Karena dia berpikir konsep Taurat dengan ritual-ritualnya kepada Allah yang tidak dia kenal, mengakibatkan dia menempatkan Allah itu seperti monster. Dia, saudaraku, dia ini pengikut-pengikut Saulus, bukan Rasul Paulus. Saulus, dahulu namanya Saulus, itu begitu konsepnya. Tidak mengikut aturan Tuhan, basmi. Dia hanya mengatakan Tuhan itu maha kudus, Tuhan itu adil, kamu salah harus dibasmi. Saudaraku, jadi Rasul Paulus, prestasi-prestasi yang luar biasa yang telah dia capai, itu dia lupakan. Bukan satu kebanggaan, sehingga itu menjadi angan-angan, terus tidak berbuat sesuatu. NATO, no action, talk only. Melupakan itu berarti tidak lagi mengingat, baik itu hambatan, kegagalan yang menghambat kita untuk memaju, atau prestasi yang membuat kita juga seringkali ya stagnan, sebab apa? Membanggakan apa-apa masa lalu. Rasul Paulus mengatakan, aku melupakan dan mengarahkan tujuan kepada apa yang dia mau capai, yaitu panggilan surgawi. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di sini kan kita dapat melihat luar biasanya keinginannya untuk mencapai, ya, mengenal kuasa kebangkitan Tuhan. Ya, luar biasa kuasa kebangkitan Tuhan, mujizat-mujizat, saudaraku. Tetapi itu hanya mengenal. Ya, dia tidak mengatakan biar aku juga melakukan kuasa kebangkitan Tuhan itu. Kuasa kebangkitan Tuhan itu lebih ditujukan kepada bukan peristiwa kebangkitannya, tetapi yang membuat kebangkitan itu menyebabkan iman kita itu tidak sia-sia. Itu yang diharapkan, dirindukan oleh Rasul Paulus. Nah, yang ketiga, saudaraku, setelah ingin mencapai hal-hal yang luar biasa, tidak puas dengan apa yang telah dia capai. Kedua, dia melupakan apa-apa yang di belakang. Yang ketiga, ia berlari dengan tujuan untuk mendapatkan panggilan surgawi dalam Tuhan Yesus. Ayat yang ke-14, tolong diulang lagi. Filipi 3 ayat yang ke-14. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk mendapatkan panggilan surgawi dalam Tuhan Yesus. Saudaraku, kita mungkin berpikir seperti yang awal saya katakan, panggilan surgawi itu, saya berbuat baik, saya melakukan apa yang firman Tuhan katakan, kemudian beres sudah. Pokoknya aku tidak nyakitin orang, ya aku lakukan apa yang firman Tuhan katakan. Apa yang ada padaku, aku bagikan. Tetapi di dalam ini, saudaraku, ada panggilan surgawi di dalam Tuhan Yesus. Apa-apa yang Tuhan telah lakukan, apa-apa yang Tuhan telah perintahkan kepada kita. Selama kita dalam kurun atau jarak di mana kita mulai start, saudaraku, sampai finish, itu apa yang telah kita lakukan. Salah satu hal yang sangat penting yang Tuhan perintahkan kepada setiap kita, apa? Itu Great Commission.
amanat agung. Jadikan semua bangsa muridku. Baptis mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ajarkan mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Aku akan menyertai engkau sampai kesudahan alam. Itu perintah Tuhan. Sudahkah dalam perjalanan ini? Saya sudah seringkali berulang-ulang mengatakan, oh mungkin saudara dapat menyangga itu, oh kondisi gereja di negara kita tidak memungkinkan, nanti dicap kristenisasi. Saudaraku, saya juga tidak sependapat kalau kita keluar-keluar, ayo terima Yesus. Ada anak yang namanya Alvin, saudaraku, datang, dia lihat, dia foto di situ. Pak, ibadahnya ini ya? Iya. Terus saya juga tidak terlalu pongah, saudaraku. Saya minta Pak Matius yang bisa bahasa Jawa, ya saya kan sudah tua, beliau bisa approach dengan anak-anak muda. Ayo Pak Matius, ini ada anak, kasih itunya. Saudaraku, dari perilaku hidup kita ini loh, kita ini sudah menyaksikan Kristus. Tante itu seringkali begini, tanya, kamu kalau ke pasar banyak yang tegur enggak? Enggak. Iya, tampang lu itu tampang sangar. Saya bilang, iya memang orang Makassar begitu. Never smile. Enggak tahu senyum. Kalau tahu tersenyum itu kepaksa. Nah, kalau tante, waduh tanya terus, enggak kenal juga. Tante, lu belanja ya? Kalau saya memang tidak. Katanya tante, wong wedi mbek raimu. Ya, tetapi jujur saudaraku, sekalipun mereka takut, ya, sampai ada pemulung kalau mau datang tanya ada karton-karton bekas apa yang bisa diambil, dirombeng, dia tanya. Tapi dia tanya dulu, om ono enggak? Aku wedi mbek om, katanya. Sebab kalau dia masuk itu saya tanya, ono apa? Enggak ada basa-basi saya itu. Saya mau belajar untuk tidak mau basa-basi, apa adanya. Jadi kembali kepada Great Commission ini, kan sudah diajarkan, ya saudaraku, ajarkan mereka apa yang segala sesuatu yang aku perintahkan kepadamu. Jadi ajarkan mereka melakukan segala yang kuperintahkan. Mengajarkan melakukan awake dhewe yo kudu iso nglakoni se. Firman Tuhan ini kita harus lakukan dulu. Bagaimana kita bilang, kamu begini loh, langkahnya begini loh. Kita sendiri nggak bisa melangkah ke situ. Jadi kita sendiri harus. Minggu yang lalu kita berbicara tentang diutus untuk membawa umat yang kudus. Nah, saya sudah katakan, kita ini harus kudus dulu, sama seperti Yesaya. Sebelum dia ditugasi untuk membawa umat yang kudus, umat yang najis bibir, dia sendiri bibirnya harus dikuduskan. Nah, begitu juga saudaraku, kita ini pada saat kita berlari, diberi tugas untuk panggilan surgawi. Panggilan surgawi bukan hanya sekedar untuk mencapai kerajaan surga, tetapi panggilan surgawi itu mulai kita percaya kepada Tuhan. Kita sudah diberi tugas untuk apa?
memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang telah memanggil kita dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Ayat ini seringkali saya sebut, suruhku, sebab saya ingin jemaat di sini, mari hidup kita semakin baik. Saya tidak mengatakan saya sudah sempurna. Rasul Paulus saja mengatakan saya belum sempurna. Tetapi saya ingin untuk menggapainya, menangkapnya sama seperti Kristus sudah menangkap saya. Nah, itu kerinduan kita, saudaraku, rindu terus. Kita jatuh bangun lagi. Nah, sebagai penutup, saya akan menceritakan 2 kisah tentang pelari profesional yang luar biasa. Hal ini terjadi pada Olimpiade Meksiko di tahun 86. Meksiko tahun 1986. Nah, pada saat itu ada seorang peserta dari Tanzania, namanya John Stephen Akhwari. Orang ini mengikuti maraton sejauh 42 sekian kilometer. Pada saat menjelang finish 19 km lagi, dia merasa kram kakinya. Akibatnya dia sempoyongan dan tidak mampu melanjutkan. Dia berdiam sebentar, kemudian datang tim medis untuk merawat dia. Dan setelah dirawat, apa yang saudara lihat? Ternyata dia ikut lari lagi. Sekalipun larinya sudah tidak seperti semula, dia terseok-seok, dia lari, tetapi dia lari terus 19 km loh, saudara. Dia kram di situ. Akibatnya apa? Dia jatuh, dirawat. Kemudian panitia mengatakan, silakan minggir. Dia tidak. Dia lanjutkan sampai ke finish. Saudaraku, yang menjadi juara dari perlombaan itu adalah orang dari Ethiopia yang bernama Mamo Welda. Mamo Welda ini mencapai kecepatan 2 jam 20 menit dan 20 detik. Nah, pada saat John Stephen Akhwari dari Tanzania ini masuk ke stadion, itu sudah saatnya untuk memberikan hadiah kepada Mamo ini, Mamo Welde dari Ethiopia. Pada saat panitia mempersiapkan untuk pemberian hadiah, orang ini baru masuk di stadion. Justru yang ditepukin tangan itu bukan yang mau menerima hadiah, tetapi ini sebab diumumkan ini pelari terakhir, perbedaan 1 jam lebih. Jadi dia itu menempuh 3 jam. Saudaraku, akibatnya apa, saudaraku? Waktu ditanya oleh wartawan, ini
justru bukan juara yang ditanya. Aku hari ini digerumunin oleh orang, ditepukin tangan, disorakin sebagai kemenangan oleh para penonton. Dan wartawan mengerumuni dia. Salah satu wartawan bertanya, kenapa engkau sudah sakit-sakit gitu kamu paksakan? Lebih baik kamu, ya sudah, toh kamu gak dapat apa-apa. Bahkan terakhir, di mana orang sudah siap untuk terima hadiah, baru kamu masuk. Dia katakan, aku dikirim oleh negaraku, Tanzania, untuk bertanding dan menyelesaikan pertandingan saya. Wah, mendengar itu suku gemuruh, sorak. Akibatnya orang ini sekalipun tidak dapat hadiah, dia mendapat hadiah dari negaranya. Bahkan ada yayasan menggunakan nama dia. Nama dia diukir di Tanzania. Yang kedua, peristiwa yang terjadi di Olimpiade Barcelona tahun 1992. Ini sprinter 400 meter. Namanya Derek Redmond dari Inggris. Nah, dia melakukan lari. Larinya cukup karena dalam beberapa kesempatan selain Olimpiade dia sudah mendapatkan banyak piala sebagai juara. Itu sebabnya Inggris menunjuk dia mewakili negara ini dalam lomba sprinter 400 meter. Ternyata saudaraku, seperempat dari jarak 400 meter itu, kira-kira menjelang 100 meter, itu dia juga mengalami kram ototnya. Dia terjatuh, dia menangis. Para medis juga datang untuk memperbaiki, untuk merawat dia. Ada seorang yang sebagai penonton di tribun itu melompat ke bawah, saudaraku. Waktu itu dia melompat ke bawah, dikejar oleh petugas. Dia terus lari mendekati si Derek ini. Sampai di situ dia katakan, anak, masihkah engkau siap untuk melanjutkan pertandingan ini? Iya, Papa. Setelah bangkit dia katakan, tetapi kakimu sakit. Tidak, Papa, saya mau. Dibopong, saudaraku. Dia pegang sebab satu kakinya ini sudah tidak mampu. Waktu dia lagi kram gitu, sempoyongan, ditabrak, lututnya bergeser sehingga tidak bisa dipakai. Jadi dia itu pakai tangan kaki satu, ya, tertati-tati. Tetapi papanya datang merangkul dia sampai akhir pertandingan, masuk ke finish. Saudara-saudaraku, orang ini juga mendapat sambutan meriah. Padahal dia ini nomor paling belakang. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita tidak perlu pujian dari Tuhan, dari manusia, tetapi perlu apresiasi dari Tuhan. Tuhan menyuruh kita untuk mau serupa dengan gambar anaknya, baik itu di dalam kuasa kebangkitannya maupun serupa dengan dia dalam bersekutu dengan penderitaan.
Tuhan berkata, aku akan menyertai engkau sampai kesudahan alam. Hal ini menginspirasi kita. Derek bapaknya turun, dilarang dia tetap turun. Begitu juga Allah Bapa kita yang mengasihi kita. Pada saat kita melakukan tugas yang dia perintahkan, dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia akan menyertai saudara dan saya sampai ke garis finish, di mana kita ditetapkan sebagai orang pemenang sejati yang sempurna di hadapan Tuhan. Itu sebabnya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita jangan sekali-sekali patah semangat. Kalau kita memperhatikan dua orang pelari yang luar biasa ini, sekarang saya mau bertanya, bagaimana dengan kita? Selama ada corona, betul nggak semangat untuk melayani Tuhan, untuk berbuat sesuatu, membentuk diri untuk mengenal Tuhan di dalam kuasa kebangkitannya dan bersekutu dengan Tuhan di dalam penderitaan. Kalau kita mulai angkat tangan, saudaraku, saya melalui firman Tuhan ini, mari kita melihat Kristus. Pada minggu-minggu yang lalu kita sudah berbicara juga tentang pertandingan. Mari mata menatap kepada Tuhan, yaitu sasaran kita, target kita serupa dengan Dia, sehingga semangat kita itu tidak akan pernah padam. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala untuk berdoa. Terima kasih Bapa, kalau Tuhan telah merubah Rasul Paulus sedemikian rupa dari orang yang menganiaya Engkau, sekarang orang yang merindu serupa dengan Engkau di dalam penderitaan, di dalam kematian. Kami pun demikian Bapa. Kami mau memiliki semangat sama seperti Rasul Paulus, mengakhiri pertandingan, masuk ke garis finish. Kami tidak mau patah semangat di tengah jalan. Kami mau menyelesaikan pertandingan ini, Tuhan. Roh Kudus sertai kami. Hamba yakin firman Tuhan yang hamba sampaikan dengan segala kekurangan hamba, Roh Kudus Guru Agung akan menjelaskan lebih jauh dan memateraikan firman-Mu di dalam setiap hati kami, untuk kami dapat menjadi pelaku-pelaku yang sama seperti Rasul Paulus. Terima kasih Bapa. Hamba serahkan saudara-saudara yang telah ambil bagian sehingga terselenggaranya ibadah online ini. Tuhan berkati mereka masing-masing. Jerih lelah mereka tidak akan sia-sia. Hamba berdoa juga untuk hamba-hamba Tuhan yang melakukan pekerjaan pelayanan kepadamu demi kemuliaan-Mu. Tuhan urapi juga mereka supaya pelayanan mereka menjadi berkat buat jemaat, bahkan pendengar yang mendengar pesan-pesan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba-Mu. Hamba berdoa juga Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini mengalami kesulitan ekonomi akibat dari virus corona ini. Kami yakin Tuhan izinkan ini, pasti di balik dari itu ada maksud Tuhan untuk membuat rancangan masa depan yang penuh dengan harapan. Biarlah kami di dalam kondisi ini
memanfaatkan apa-apa yang Tuhan telah berikan kepada kami untuk semakin berkreasi, tidak patah semangat, bahkan pikiran kami Tuhan cerdaskan untuk dapat menemukan jalan-jalan keluar untuk memenuhi kebutuhan hidup seluruh anak-anak Tuhan. Bapa dalam sorga, Bapa berdoa juga untuk pemerintah, baik itu dari eksekutif Presiden Jokowi, wakilnya, dan para anggota kabinet. Begitu juga anggota legislatif serta anggota yudikatif. Semuanya bekerja bersama-sama untuk menciptakan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bapa untuk firman Tuhan. Biarlah ini menjadi renungan bagi kami yang kami simpan untuk kami praktekkan, dan kami mau bersemangat terus sama seperti Rasul Paulus. Segala puji hormat syukur kami naikkan kepada Bapa dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus hamba mohon ini semuanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita angkat tangan kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus dalam persekutuannya dengan Roh Kudus sebagai penolong yang ajaib yang akan menolong kita, menuntun kita untuk melakukan pertandingan untuk memenuhi panggilan sorgawi, yaitu panggilan Bapa di dalam Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus hamba mohon ini semuanya. Bersama kita mengatakan amin. Tuhan memberkati kita semua.